Polta ataupun di daerah di mana-mana bisa. Ini masih kenal lagi desa kan? Salam. Mari kita mulai. Jam 11 sudah. Maaf ya Bu. Siapa-siapa lagi ada gitu. Tambah lagi wortel ya. Iya lah. Jadi lah. Kan besok aja lah kita. Siapa yang mau aja? Nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara arisan atau halal bila halal, tepatnya Lebaran 1445 Hijriah, yang mana kita masih bersyukur dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini. Namun ada sebagian warga kita yang dulu bersama-sama kita berkumpul, maka dalam hal ini sepantas dan sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul lagi, bersilaturahmi. Begitu juga kita tidak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ingat tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da wa rasul amma ba'du. Yang saya hormati para saudara-saudari sekalian, para ibu-ibu sekalian lah, bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Pencipta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan yang selama ini kita rasakan, nikmat ilmu yang selama ini kita dapati, dan juga nikmat kesempatan yang selama ini kita rasakan. Sampai sekarang kita masih bisa sempat untuk hadir dalam acara silaturahmi ini. Dan tidak lupa juga malah kita kirimkan salawat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan alam, ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana baginda Rasulullah telah memberikan kita begitu banyak kecerahan dalam agama Islam, yang telah membawa agama Islam kepada diri kita sampai saat ini. Adapun judul dalam pidato singkat saya yang saya berjudul cobaan. Cobaan sering kita dengar kan? Sering kan Bapak Ibu sekalian? Sering juga dirasakan bukan? Cobaan kan itu suatu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia
hanya untuk manusia tersebut kembali dan ingat kepada Allah dan agar menggugurkan segala dosanya. Sesuai dalam hadis Nabi yang mengatakan, ma yajalul bala'u minal muslimin wal musliman wa walidihi wa amilihi hatta yaqallaha wa ma alaihi qati'atun, yang artinya tidaklah cobaan ditimpa kepada diri seorang muslim dan muslimah dan anaknya dan hartanya sampai ia kembali kepada Allah dalam tidak memiliki kesalahan. Dan ya, di sini kita sudah tahu bahwasanya Allah memberikan cobaan kepada manusia hanya untuk menggugurkan segala dosanya. Maka pada hari ini saya akan memberitahu satu cobaan yang sering terjadi kepada setiap manusia dalam kehidupan. Cobaan itu adalah cobaan hati. Sebelum saya melanjutkan pidato singkat saya ingin menanyakan para hadirin sekalian. Boleh? Ada nggak menurut Bapak Ibu sekalian sebuah masih muda, seorang kakak beradik atau saudara sama saudara yang bertengkar atas hal-hal yang sepele atau hal yang demikian lah? Banyak bang? Ya bang Im, banyak bang? Banyak. Itu biasanya masalahnya masalah apa coba? Mau itu masalah sepele diperbesar-besarkan atau masalah harta atau lain dan sebagainya. Itu namanya cobaan hati. Allah itu sedang menguji hati dirinya. Apakah hanya perkara masalah itu ia bisa melupakan masa lalunya bersama saudaranya? Apakah dalam masalah yang sekecil itu bisa membuat dia lupa atas jasa saudaranya sendiri? Makanya Allah menguji dalam hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hambanya yang sering sekali atau pernah memutus tali silaturahmi. Silaturahmi itu Pak, bukan hanya kita jumpa sama keluarga salam, bukan. Tapi silaturahmi yang dimaksud dengan silaturahmi ialah ketika kita berjumpa kepada saudara dan ketika kita pergi meninggalkan saudara tersebut, kita tetap ingat kepada dirinya, sering mendoakan dirinya. Itu disebut silaturahmi, tidak terputus. Makanya silaturahmi itu ada suatu ikatan yang tidak pernah terputuskan. Makanya kita dianjurkan sering mendoakan saudara kita atau keluarga-keluarga kita agar silaturahmi itu tidak pernah terputus. Mungkin sampai sini saja pidato singkat saya. Bang Indah lapar ya, lapar. Nanti masih banyak lagi acara. Udah lanjut. Oke, ganti tema. Abang duniawi, yaudah kematian lah. Oh. Amplopnya dikurangin. Oke, kematian lah. Jadi dalam sebelum sakaratul maut, orang sakaratul maut tersebut akan mengalami suatu cobaan yang berat. Apa cobaan itu? Ada yang tahu? Cobaannya yaitu orang yang sakaratul maut, ia akan merasakan dahaga yang sangat luar biasa, haus yang sangat luar biasa. Seperti perkataan Al-Imamu Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu mengatakan bahwasanya jika lautan dituangkan kepada orang yang sakaratul maut, maka lautan tersebut tidak cukup bagi dirinya, saking dahaganya orang sakaratul maut tersebut. Makanya kita selalu dianjurkan sering sholat bersalawat terhadap baginda Rasul agar dahaga tersebut hilang dari kita. Dan juga orang sakaratul maut, ia akan berjumpa kepada sosok yang tidak pernah ia jumpai sebelumnya, yaitu iblis. Iblis akan menyamar menjadi orang yang kita cintai, mau itu ibu kita, suami kita, istri, adik kita, atau saudara-saudara kita yang lain. Ia akan menyamar seperti tersebut dan membawa segelas air yang membuat kita kan dahaga, haus yang sangat luar biasa.
maka iblis itu akan membawa segelas air kepada kita dan memancing kita agar kita keluar dari agama Islam, agar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pancingannya kayak mana? Ya, ketika iblis menawarkan air tersebut kepada kita, ia akan berkata, misalnya ia menyamar sebagai ibu kita, ia akan berkata, "Wahai anakku, lihatlah aku telah hadir di hadapanmu membawa segelas air ini karena aku tahu keadaanmu sekarang." Maka anak itu pasti akan berkata, "Wahai ibuku, sungguh aku sangat haus." Ini bisa akan berkata lagi, "Wahai anakku, ada Tuhanmu saat ini yang membantumu, yang mengetahui keadaanmu sekarang. Sungguh aku yang telah mengandungmu, telah melahirkanmu, makanya aku tahu keadaanmu sekarang. Maka yakinkanlah bahwa aku adalah Tuhanmu." Maka anak itu pasti akan berkata, "Saya yakin," saking hausnya dia, makanya ia yakin bahwa dia adalah Tuhannya, agar dia mendapatkan segelas air tersebut. Makanya kita selalu dianjurkan sering mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul agar kita terhindar dari haus tersebut. Oke, mungkin sampai sini saja kultum singkat saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wali taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Sebelum saya akhiri, boleh saya berpidato? Boleh saya berpantun? Boleh? Pergi ke Medan dengan si Adin. Cukup sekian dan terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi wa sanajzi syakir.
Iya, biar ku. Bang Adi sama Kak Ani sama-sama kita Kak. Bang Adi. Besar hati dari kedua orang tuanya pada hari ini untuk itu kami mohonkan sangat kepada kedua orang tuanya untuk dapat mengupah anak kita Muhammad Iqbal dengan Riza Zahara. Ya Allah, dengan upah ini besarlah, semangatlah anak kami yang baru melaksanakan. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, memudahkan rezekinya ya Allah. Inilah yang dapat Amak sampaikan, inilah yang bisa Amak buat kepada Mubal. Mudah Tahun loh. Sakit di sana. Gimana rumah Amparan Perak? Pocok makan pocok. Apa? Jala. Serabi. Jala. Jala pakai kari. Oh, Wawan udah makan Wan. Pantok kecil. Abang udah makan bang? Iya bentar. Kenapa? Gus, makan. Yanti, mana Yanti? Ikut mama. Ah, kenapa? Pani ya. Kepane mama? Pani. Si Raja. Raja. Tahun semalam pernah kerja 3 shift. Nah, jadi ini nggak dilanjutin. Nanti kalau ada. Kalau ada, Masih terasa capeknya dulu kerja 3 shift. ini masih body. Kuat, tabuh. Iya. Ah, duduk.
Ini suka duduk ya. Musik senandung. Oh iya, nan. Ini anak Bang Ucok. Anak jalan. Jalaluddin. Oh, Jalaluddin. Udah gadis. Makan Pak. Makanlah yo. Apa lagi? Lapar ini. Ini anak si Ted. Butet, Kak Butet. Itu lagi ini nggak tanda kan? Aduh. Iya. Baru. Udah umur 55 tahun nggak tanda lagi. Makan Em. Udah. Ayo, roti jalan tuh ha. Banyak Pak Ustad. Ambilkan dulu daging. Iya, jangan malu-malu Pak Ustad. Bang. Hah? Buka daging dulu, jangan itu daging dulu, Bang. Iya. Anda apa? Alhamdulillah. Tuan rumah. Makan. Apa? Dulu lapar. Ayo lah Pak. Ya, Nggak apa-apa lo dua-dua ya. Allah yang jangan marah. Habis piringnya. terbalik pedagang. Tambuh. Ibu, Viralkannya kita semua tidak lalu. enggak lagi. Kenapa makalum? Sedikit. Sikit. Nggak ada. Tambuh lagi, tambuh. Iya, tambuh. Nah, gitulah nak. Anak sekarang ini harus bisa kerja nak. Di mana orang itu? Ih, muter-muter orang. Kita tanya orang itu.
Masuk, siapa merasa keluarga Ibu Ci? Ibu Ci. Ayo, keluarga Ibu Ci. Iyalah, Satu grup keluarga Ibu Ci. keluarga Bu Ci. Yang merasa keluarga Ibu Ci, silakan. Kita bersalam-salaman. Tahun ini kita dapat bersama, mungkin tahun depan mungkin kita tidak tahu, kita atau ibunda kita atau anak kita mendahulu kita. Tahun kemarin abangda kita, Bang Zul Hamzah bersama kita, tahun ini tidak. Abangda kita, Bang Iwan bersama kita, tahun ini tidak lagi. Habis keluarga Ibu Ci menyusul keluarga satu lagi. Habis Ibu Ci siapa? Lupa aku. Pak, keluarga Pak Masri. Keluarga Pak Masri. Nah, keluarga Pak Masri atau keluarga Ibu Nambon menyusul. Silakan keluarga Ibu Nambon. Ibu Nambon, keluarga Ibu Nambon. Keluarga Ibu Nambon. Ayo kita salam-salaman. Habis keluarga Ibu Nambon, masuk kita keluarga Sarbaini. Oh, keluarga Ibu Ted, jangan lupa. Wati. Nah, Wati, keluarga Ibu Ted. Habis keluarga Ibu Ted, baru Pak Sarbaini, Mamangatan, keluarga besar Mamangatan. Mana dia keluarga besar Mamangatan? Nah, salam. Keluarga besar Mamangatan atau Unde Tati. Unde Tati. Hidup Pak Kades. Lapis kedua dari keluarga Amirul Mukminin tinggal 2 lagi. Tinggal lapis ketiga, ada beberapa. Kemudian lapis keempat sudah bertumbang, lapis kelima sudah ada, dan lapis keenam pun sudah ada. Mari terus kita tingkatkan persaudaraan kita Amirul Mukminin. Ibu Uci berapa umur ibu? 70. Ibu Nambon 78. Alhamdulillah. Ibu apa? Bu Aslen? Ibu Aslen berapa umurnya? Enggak tahu ya. 76. Apa lagi? Bang Ian 70 ya? Bang Ian 72. 76, 72.
Kainong berapa? Kainong 71. Oh, udah banyak bonus yang diberikan kepada abang kami, kakak kami. Mari kita manfaatkan bonus yang diberikan Allah kepada kita. Bertambah usia, bertambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo keluarga, mamangatan, siapa lagi? Minantu-minantunya. Mamangatan. Baru subang masih baru subang salam. Baru subang. Kau tidak bagi kau. Salam keluarga muslim. Salam. Iwan dulu banyak satu kan. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da wa rasul amma ba'du. Yang saya hormati para saudara-saudari sekalian, para ibu-ibu sekalian lah, bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Pencipta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan yang selama ini kita rasakan, nikmat ilmu yang selama ini kita dapati, dan juga nikmat kesempatan yang selama ini kita rasakan. Sampai sekarang kita masih bisa sempat untuk hadir dalam acara silaturahmi ini. Dan tidak lupa juga malah kita kirimkan salawat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan alam, ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana baginda Rasulullah telah memberikan kita begitu banyak kecerahan dalam agama Islam, yang telah membawa agama Islam kepada diri kita sampai saat ini. Adapun judul dalam pidato singkat saya yang saya berjudul cobaan. Cobaan sering kita dengar kan? Sering kan Bapak Ibu sekalian? Sering juga dirasakan bukan? Cobaan kan itu suatu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia, hanya untuk manusia tersebut kembali dan ingat kepada Allah dan agar menggugurkan segala dosanya. Sesuai dalam hadis Nabi yang mengatakan, ma yajalul bala'u minal muslimin wal musliman wa walidihi wa amilihi hatta yaqallaha wa ma alaihi qati'atun, yang artinya tidaklah cobaan ditimpa kepada diri seorang muslim dan muslimah dan anaknya dan hartanya sampai ia kembali kepada Allah dalam tidak memiliki kesalahan. Dan di sini kita sudah tahu bahwasanya Allah memberikan cobaan kepada manusia hanya untuk menggugurkan segala dosanya. Maka pada hari ini saya akan memberitahu satu cobaan yang
sering terjadi kepada setiap manusia dalam kehidupan. Cobaan itu adalah cobaan hati. Sebelum saya melanjutkan pidato singkat saya ingin menanyakan para hadirin sekalian. Boleh? Ada nggak menurut Bapak Ibu sekalian sebuah masih muda seorang kakak beradik atau saudara sama saudara yang bertengkar atas hal-hal yang sepele atau hal yang demikian lah? Banyak bang? Ya bang Im, banyak bang? Banyak. Itu biasanya masalahnya masalah apa coba? Mau itu masalah sepele ini diperbesar-besarkan atau masalah harta atau lain dan sebagainya. Itu namanya cobaan hati. Allah itu sedang menguji hati dirinya. Apakah hanya perkara masalah itu ia bisa melupakan masa lalunya bersama saudaranya? Apakah dalam masalah yang sekecil itu bisa membuat dia lupa atas jasa saudaranya sendiri? Makanya Allah menguji dalam hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang sering sekali atau pernah memutus tali silaturahmi. Silaturahmi itu Pak, bukan hanya kita jumpa sama keluarga salam, bukan. Tapi silaturahmi ini maksud dengan silaturahmi ialah ketika kita berjumpa kepada saudara dan ketika kita pergi meninggalkan saudara tersebut, kita tetap ingat kepada dirinya, sering mendoakan dirinya. Itu disebut silaturahmi, tidak terputus. Makanya silaturahmi itu ada suatu ikatan yang tidak pernah terputuskan. Makanya kita dianjurkan sering mendoakan saudara kita atau keluarga-keluarga kita agar silaturahmi itu tidak pernah terputus. Mungkin sampai sini saja pidato singkat saya. Bang Indah lapar ya, lapar. Nanti masih banyak lagi acara. Udah lanjut. Oke, ganti tema. Abang duniawi, ya udah kematian lah. Oh. Amplopnya dikurangin. Oke, kematian lah. Jadi dalam sebelum sakaratul maut, orang sakaratul maut tersebut akan mengalami suatu cobaan yang berat. Apa cobaan itu? Ada yang tahu? Cobaannya yaitu orang yang sakaratul maut, ia akan merasakan dahaga yang sangat luar biasa, haus yang sangat luar biasa. Seperti perkataan Al-Imamu Abdullah bin Alawi Al-Haddad, saya itu mengatakan bahwasanya jika lautan dituangkan kepada orang yang sakaratul maut, maka lautan tersebut tidak cukup bagi dirinya, saking dahaganya orang sakaratul maut tersebut. Makanya kita selalu dianjurkan sering sholat bersalawat terhadap baginda Rasul agar dahaga tersebut hilang dari kita. Dan juga orang sakaratul maut, ia akan berjumpa kepada sosok yang tidak pernah ia jumpai sebelumnya, yaitu iblis. Iblis akan menyamar menjadi orang yang kita cintai, mau itu ibu kita, suami kita, istri, adik kita, atau saudara-saudara kita yang lain. Ia akan menyamar seperti tersebut dan membawa segelas air yang membuat kita kan dahaga, haus yang sangat luar biasa. Maka iblis itu akan membawa air, segelas air kepada kita dan memancing kita agar kita keluar dari agama Islam, agar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancingannya kayak mana? Ya, ketika iblis menamakan air tersebut kepada kita, ia akan berkata, misalnya ia menyamar sebagai ibu kita, ia akan berkata, wahai anakku, lihatlah aku telah hadir di hadapanmu membawa segelas air ini karena aku tahu keadaanmu sekarang. Maka anak itu pasti akan berkata, wahai ibuku, sungguh aku sangat haus. Maka iblis itu akan berkata lagi, wahai anakku, ada Tuhanmu saat ini yang membantumu, yang mengetahui keadaanmu sekarang.
Sungguh aku yang telah mengandungmu, telah melahirkanmu, makanya aku tahu keadaanmu sekarang. Maka yakinkanlah bahwa aku adalah Tuhanmu. Maka anak itu pasti akan berkata, saya yakin, saking hausnya dia, makanya ia yakin bahwa dia adalah Tuhannya, agar dia mendapatkan segelas air tersebut. Makanya kita selalu dianjurkan sering mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul agar kita terhindar dari haus tersebut. Oke, mungkin sampai sini saja kultum singkat saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wali taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Sebelum saya akhiri, boleh saya berpidato? Boleh saya berpantun? Boleh? Pergi ke Medan dengan si Adin. Cukup sekian dan terima kasih. SMP kami sama, waktu SMA yang apa yang beda. Kalau di Dukunnya sama teman-teman SMA, Shermannya larinya ke STM. Tapi gabung aja nih kalau dapat. Siapa bang yang dapat Nurabiar itu bang? Siapa sih dia? Ini dapat Nurabiar. Iya, karena kan tidak ada rakyat tuh. Iya. Rakyat tuh gereja. Nah, situ dapat saya tinggal di situ. Tapi kita kami semuanya dulu. Nah, sekarang udah mesti booster. Hah? Wah, Marco wah. Jangan